Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih bisa bertemu lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Terima kasih kepada semuanya yang masih tetap berada di channel ini. Kali ini saya ingin berbicara ini karena kasusnya masih belum selesai sampai sekarang, yaitu mengenai fikih. Ya, fikih lagi. Ada apa dengan fikih? Nah, yang ingin saya bicarakan adalah mengenai aspek hukum ya, aspek hukum dalam proses penahanan. Nah, ini. Jadi kalau kita baca di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan, maksud saya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang acara pidana ya. Penahanan itu ada syarat objektif dan ada syarat subjektif. Jadi ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat objektifnya apa? Syarat objektifnya bahwa penahanan bisa dilakukan untuk perbuatan pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kemudian yang kedua, apabila dilakukan terhadap perbuatan pidana tertentu, misal pasal 335. Kemudian pasal 372 penggelapan, kemudian pasal 378 tentang penipuan. Kalau saya analisis pasal-pasal tersebut memang mudah bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya, seperti penipuan. Kemudian ada lagi pasal 351 mengenai penganiayaan. Nah, ini juga ketika pelaku tidak ditahan, kemudian korban masih ada. Nah, ini bisa dimungkinkan atau dikhawatirkan pelaku akan melakukan tindakannya kembali. Maka di sini secara objektif orang yang melakukan penganiayaan, penipuan, penggelapan dan pasal-pasal lain yang disebutkan itu bisa ditahan. Kemudian yang kedua adalah syarat subjektif. Syarat subjektif ini bahwa terdakwa atau tersangka itu dikhawatirkan. Nah, khawatir ini memang subjektif sekali ya. Ini adalah kekhawatiran dari penegak hukum. Kekhawatiran dari penegak hukum bahwa tersangka atau terdakwa itu mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian yang kedua, merusak atau menghilangkan barang bukti. Kemudian yang ketiga adalah melarikan diri. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah ditakutkan tersangka atau terdakwa mengulangi perbuatannya lagi. Nah, sekarang apakah ada kemungkinan si Vicky Prasetyo ini mengulangi perbuatannya lagi? Awal memang disangka itu adalah settingan. Kalau memang settingan ini bisa dibuat lagi. Tetapi kalau ini bukan merupakan satu settingan, apakah Vicky bisa mengulangi dalam kondisi yang sama? Dia mencemarkan nama baik Angel Elga, yang ketika itu kondisinya berada di dalam kamar bersama dengan laki-laki yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dikhawatirkan bahwa Vicky akan menghilangkan barang bukti? Nah, satu-satunya bukti ketika Vicky melakukan penggerbekan itu adalah CCTV dan kamera video, dan itu sudah ada di tangan penyidik. Apakah bisa kemudian Vicky mengambil dan merusaknya atau menghilangkan barang bukti tersebut? Yang ketiga, apakah dikhawatirkan bahwa Vicky ini akan melarikan diri, begitu. Nah, ini dari aspek hukumnya. Kemudian dari aspek moralnya. Nah, dari aspek moralnya sebenarnya di video yang lalu juga saya sudah sempat sampaikan. Banyak sekali di video saya yang membahas atau mereview kasus Vicky itu yang membela
Vicky. Membela Vicky dalam hal apa ya? Dalam hal itu kan Vicky membela kehormatan, memperjuangkan kehormatan suami gitu. Bagaimana seorang suami kemudian menemukan istrinya bersama laki-laki lain gitu. Saya tidak mengatakan itu zina atau tidak karena pembuktiannya sangat susah. Pasal 284 itu memang yang dilaporkan oleh Vicky. Dalam hukum konvensional dikatakan zina itu adalah overspell. Nah, overspell ini adalah syaratnya yang pertama salah satu pihak atau dua-duanya terikat dalam perkawinan. Kemudian yang kedua adanya hubungan badan. Hubungan badan ini sampai sexual intercourse begitu. Tetapi kalau dari sisi moral ya, kita kesampingkan dulu syarat itu. Dari sisi moral, apakah dianggap perbuatan yang baik atau bermoral apabila ada seorang wanita, ini kita belum bicara istri siapa ya, belum bicara apakah dia sudah bersuami atau tidak itu. Seorang wanita berada di dalam kamar ya, walaupun toh kita tidak usah berbicara di dalam kamar, di dalam rumah saja gitu ya, berduaan saja dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Nah, saya kira itu dulu yang ingin saya sampaikan. Nah, masih ada satu lagi syarat objektif penahanan Vicky. Nah, Vicky dilaporkan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE pasal 27. Nah, di situ ancaman hukumannya sebelum ada perubahan ya, itu adalah memang 6 tahun penjara. Tetapi ada perubahan. Jadi perubahan di Undang-Undang Nomor 19 tahun 19 tahun 2016 kalau nggak salah. Ya, 2016 itu sanksinya itu diganti 4 tahun. Maka secara objektif ya, syarat objektif itu tidak memenuhi untuk penahanan Vicky. Nah, gitu ya. Saya kira di sini dulu. Jadi itu tadi dari aspek moralnya dan dari aspek hukumnya. Kemudian ada lagi pengacara Vicky mengatakan siapa sih sebenarnya yang mentransmisikan begitu? Kan bukan Vicky tidak pernah mengundang yang namanya infotainment, tidak pernah. Begitu. Vicky hanya memberitahukan ke Pak RT bahwa dia akan istilahnya gerebek, ini nggak tahu ya saya dapat istilah dari mana. Istilahnya Vicky mendatangi rumah Angel Elga begitu ya. Yang notabene sebenarnya itu masih rumahnya karena waktu itu belum ketok palu untuk perceraiannya. Tapi begini, kenapa infotainment bisa tahu? Nah itu. Jadi dalam hukum pidana itu sebenarnya ada yang namanya deal naming, turut serta. Bagaimana sih caranya infotainment itu bisa tahu kalau misalkan tidak ada clue gitu ya, clue dari Vicky akan mendatangi rumah Angel Elga. Kan nggak mungkin, Pak RT kan juga nggak mungkin dia mendatangi mendatangi infotainment, mengundang infotainment. Kemudian Vicky juga sudah menghubungi ke pihak kepolisian ketika itu. Nah, apakah pihak kepolisian juga mengundang infotainment? Nah, ini yang menjadi tanda tanya begitu. Kalau misalkan nanti ada andil dari Vicky atau keluarga Vicky sehingga infotainment datang kemudian dia mentransmisikan itu dan kemudian dipublish, nah berarti Vicky juga sebenarnya kena gitu. Cuman harus dibuktikan apakah benar itu pencemaran nama baik. Misalkan begini, saya mencuri dan saya sudah terbukti mencuri. Kemudian seseorang meneriaki saya, kamu maling, kamu sudah mencuri sepeda motor. Apakah itu merupakan pencemaran nama baik? Itu ya tanda tanya di situ. Saya kira cukup di sini dulu. Kapan-kapan kita sambung lagi. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih masih tetap berada di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.